Shalom sahabat Leo Silvina yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Melanjutkan seri manifesto komunitas perjanjian baru, di mana Yesus memberikan standar hidup dan nilai kepada murid-muridnya dalam pelayanan mereka di dunia ini. Episode yang ketujuh ini berjudul Karakteristik Sejati Umat Allah. Berbagailah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Matius 5 ayat 9. 53 tahun yang lalu, sejarawan Will and Ariel Durant menerbitkan sebuah buku yang berjudul Lesson of History. Dimulai dengan sebuah pernyataan, perang adalah salah satu konstanta sejarah dan tidak berkurang dengan adanya peradaban dan demokrasi. Dalam catatan sejarah 3.421 tahun terakhir, hanya 268 yang tidak mengalami perang. Dan sampai sekarang pernyataan ini masih relevan. Perang adalah realitas kehidupan yang konstan. Saat ini kita menghadapi perang yang berbeda. Bukan lagi mungkin perang antar negara, tetapi lebih kepada perang melawan teroris, perdagangan obat bius, dan juga perdagangan manusia. Dan berbagai upaya dilakukan untuk menghentikan perang, tetapi tidak banyak yang berhasil. Ada lagi yang mengatakan, bagaimana dengan pernyataan bangsa-bangsa harus menentang preseden sejarah dan menghidupi aturan emas atau golden rule, yaitu firman yang dikatakan Yesus dalam Matius 7 ayat 12. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Betul, saya percaya bahwa ini adalah solusinya. Tetapi ini tidak bisa dilakukan oleh manusia yang berdosa atau sifat keberdosaannya belum mengalami perubahan. Membawa damai, di dalam perkataan Yesus, berbagailah orang yang membawa damai, menggambarkan seseorang yang secara aktif mengejar perdamaian secara utuh. Lebih daripada sekedar peniadaan konflik, ia mengejar keutuhan dan kesejahteraan manusia. Karena kata damai yang dipakai Yesus di dalam bahasa Ibrani adalah shalom. Dan shalom itu artinya utuh, sejahtera yang utuh dan menyeluruh. Jadi bukan cuma sekedar tidak ada konflik, tetapi satu kesejahteraan yang utuh dan menyeluruh. Pembawa damai bukanlah orang yang cuek, orang yang tidak peduli dengan keadaan. Selama tidak mengganggu kepentingan saya, biarkan saja hal itu terjadi. Atau sebuah toleransi ekstrim, kamu lakukan apa maumu, saya melakukan apa mau saya. Atau mungkin sekedar meredam konflik supaya tidak ada persoalan, tetapi kemudian memberikan ruang kepada musuh untuk melakukan segala sesuatu yang dia inginkan. Dan kita sudah lihat ini di dalam upaya akhir tahun 30-an di Eropa, di mana demi sekedar tidak ada konflik, memberikan ruang kepada Hitler dan Jerman pada saat itu. Sehingga akhirnya muncullah Perang Dunia Kedua yang menewaskan 75 juta manusia di seluruh dunia. Kalau begitu seperti apa karakteristik pembawa damai yang sejati? Mereka pertama adalah orang yang jujur mengakui keadaan sebenarnya. Seperti ciri dari Yehezkiel dalam Yehezkiel 13 ayat 10-11. Oleh karena karena mereka menyesatkan umatku dengan mengatakan damai sejahtera, padahal sama sekali tidak ada damai sejahtera. Mereka itu mendirikan tembok dan lihat mereka mengapurnya. Katakan kepada mereka yang mengapur tembok itu, hujan lebat akan membanjir, rambun akan jatuh, dan angin tofan akan bertiup. Jadi ternyata pembawa damai yang sejati itu menolak untuk mengatakan damai atau perdamaian. Tapi sebenarnya tidak ada perdamaian sama sekali. Orang yang berseru-seru damai, justru mereka itu adalah orang yang membuat dan menciptakan kerusuhan. Dalam skala kecil kita bisa melihat ini ketika ada yang bertanya, mungkin kebanyakan para pria, bagaimana keadaan Bapak, bagaimana keadaan keluarga, bagaimana keadaan pernikahan. Lalu mereka, oh baik-baik saja, nggak ada masalah. Padahal sebenarnya mereka berusaha untuk menutupi setiap hal-hal seperti api dalam sekam atau mungkin retakan-retakan dalam keluarga mereka yang tinggal menunggu waktunya untuk itu hancur. Kesombongan membuat mereka tidak mau mengakui realita yang ada. Yang kedua, bahwa ciri dari pembawa damai yang sejati bersedia mengambil resiko penderitaan. Tidak takut untuk meminta maaf bila mereka salah. Tetapi juga berani menegur orang yang melakukan tindakan kejahatan atau ketidakadilan.
baik dalam level pribadi maupun level masyarakat. Bersedia dan melawan setiap bentuk-bentuk premanisme, bentuk-bentuk tindakan penindasan, walaupun resikonya besar bagi mereka atau bagi masyarakat sekitar mereka. Dan yang ketiga, pembawa damai sejati itu adalah para petarung tangguh. Mereka berani menggoncangkan keadaan demi terciptanya sebuah perdamaian. Ternyata firman Tuhan menyimpulkan karakteristik ini dengan firman yang dikatakan oleh Rasul Paulus yang menjadi perintah kepada kita. Rasul Paulus berkata, dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Efesus 4 ayat 3. Marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk saling membangun. Roma 14 ayat 19. Sedapat-dapatnya, kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Roma 12 ayat 18. Jadi ternyata seorang petarung perdamaian itu bukanlah orang yang menghalalkan segala cara, bahkan membunuh orang demi terciptanya sebuah perdamaian. Yakobus memberikan kembali ciri para petarung ini dalam Yakobus 3 ayat 17 dan 18. Tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni, selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan, dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik. Dan buah yang terdiri dari kebenaran ditaburkan dalam damai untuk mereka yang mengadakan damai. Jadi dengan kata lain bahwa di sini pembawa damai itu positif, toleran dalam arti kata yang terbaik ya. Sadar bahwa kita semua inilah orang-orang yang gagal dan berdosa, karena itu dia tidak menuntut kesempurnaan orang lain. Menjadi rendah hati dan egonya itu ditahan, ditundukkan, dan dia penuh dengan belas kasihan. Dan Yesus adalah pembawa damai yang sejati dan terbaik. Semuanya kita tahu bahwa nubuatan mengatakan dia akan disebutkan orang Raja Damai. Dialah penggenapan janji Allah untuk perjanjian damai. Bahkan korban pendamaian yang sempurna sudah dia berikan di hadapan Allah Bapa ketika dia mati di kayu salib untuk penebusan dosa manusia. Satu upaya rekonsiliasi antara manusia dengan Allah. Dia sudah membayar harga pendamaian kita dengan nyawanya sendiri. Tapi bukan cuma dia menjadi pendamai, dia juga adalah sumber damai yang sejati bagi setiap orang. Pertama, dia menjadi sumber damai bagi manusia untuk bisa berdamai dengan Allah. Karena dengan percaya kepada Yesus Kristus, maka kemudian kita beroleh kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Tetapi yang kedua, Yesus juga mendamaikan kelompok-kelompok orang yang selama ini bermusuhan, curiga satu sama lain. Efesus pasal yang kedua, 13 dan 14 berkata, tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Jadi setiap kebencian, setiap konflik itu dirubuhkan oleh Kristus. Dan kita yang dulunya bermusuhan mungkin karena latar belakang keluarga, latar belakang sosial, latar belakang kepercayaan. Tetapi kemudian kita menjadi orang yang saling mengasihi satu sama lain. Menjadi pembawa damai merupakan tuntutan yang mustahil sebenarnya. Karena pertama ini hanya bisa dilakukan oleh Tuhan. Tapi kabar baiknya adalah kalau kita orang berdosa memang tidak mungkin. Tetapi karena Kristus sudah melahirkan kita kembali. Oleh Roh Allah kita ditebus dan kita kemudian menjadi ciptaan baru. Ada sebuah perubahan yang radikal di dalam hati kita. Dan itulah modal utama untuk menjadi pembawa damai. Hanya mereka yang sudah dilahirkan kembali. Yang berjalan dengan kemampuan yang datang hanya dari Roh Kudus. Bisa menjadi pembawa damai yang sejati. Kitalah anak-anak Allah yang membawa sifat dan karakter Allah. Anak-anak itu selalu menurunkan sifat dari bapaknya. Dan karena Allah adalah sumber dan Allah adalah yang menciptakan kita, maka setelah kita dipulihkan relasi kita dengan Allah Bapa melalui Kristus, kita mewarisi DNA Allah. Dan Allah yang menjadi
damai sejahtera juga akan ada dalam hidup kita, sehingga kita menjadi pembawa damai. Pertanyaannya kepada kita semua sahabat, apakah saat ini kita dikenal sebagai pembawa damai? Atau kita pembuat onar, penyebar gosip, hoax, pemecah belah kerukunan, nyinyir, selalu mencari kesalahan, senang melihat orang susah, susah melihat orang senang, kasar, penuh dengan ujaran kebencian. Hanya mereka yang sudah berdamai dengan Allah dan berdamai dengan diri mereka sendiri, menerima keadaan mereka sebagai umat yang ditebus dan menerima karya Kristus dalam hidup mereka, berdamai dengan Allah, berdamai dengan diri mereka sendiri, maka kemudian pelan-pelan mereka akan membawa damai kepada orang yang bersalah kepada mereka, melepaskan pengampunan, tapi juga membawa damai untuk membuat orang berdamai dengan Allah. Hari ini ada kesempatan untuk kita bisa menjadi pembawa damai bagi orang sekeliling kita. Bapa di surga, aku bersyukur Kristus telah mendamaikan aku denganmu, memulihkan diriku. Tolonglah aku Roh Kudus untuk terus menjadi pembawa damai Kristus bagi komunitas, baik di media sosial maupun komunitas yang berjumpa secara fisik. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Salam kemenangan. Saya Pendeta Markus Simanjuntak.